Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam untuk anak-anak semua. Di sini kita bisa jelaskannya untuk tugas remedialnya, laci ajaib begitu ya. Bisa kalian buat dari kardus bekas ataupun tanggalan bekas gitu ya. Di sini saya memakai kardus bekas gitu ya. Bekas apa aja boleh kalian pakai, yang penting tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu tipis juga. Nah, jadi pada masing-masing kardus ataupun tanggalan yang kalian gunakan, silakan potong ukurannya, bebas menyesuaikan yang kalian punya di rumah gitu ya, nggak harus ukuran sekian, sekian, dan sekian gitu, bebas saja untuk ukurannya. Yang penting nanti ketika ditulis 5 pertanyaan dan juga 5 jawaban itu cukup. Nah, untuk yang pertama kita siapkan dulu ya kardusnya, terus kemudian kita siapkan 5 kertas kecil yang akan digunakan untuk tempat menulis pertanyaan yang ada gitu ya. Kita pasang satu persatu. Untuk lemnya kalian boleh pakai lem apa aja gitu ya, mau pakai Fox juga nggak apa-apa, terserah kalian seadanya di rumah gitu ya. Nah, terus kemudian setelah 5-5-nya terpasang, pastikan terlebih dahulu tidak terlepas gitu ya. Kemudian kita tulis sih, dari mulai yang paling atas itu pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kita sering lupa gitu ya, sering lupa. Ini bebas, pertanyaannya kalian yang buat sendiri dan jawabannya kalian yang cari sendiri gitu ya. Seperti yang saya contohkan untuk yang pertama ini, untuk yang kelas 11, mengimani sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab pada Rasul-Rasul terpilih. Itu jawabannya kan iman kepada kitab secara ijmali gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua ini saya contohkan untuk yang kelas 10, macam hukum yang terdapat dalam Al-Quran nih. Kan ada 3 ya jawabannya, i'tiqadiyah, amaliyah, dan khuluqiyah gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, saya contohkan lagi yang kelas 11, rukun sholat jenazah ada 7 ya. Niat, berdiri apabila mampu, takbir 4 kali, Al-Fatihah, sholawat Nabi, doa untuk jenazah, dan salam. Terus kemudian yang keempat, saya contohkan untuk yang kelas 10, pada bacaan ba'dukum ba'do, itu terdapat ikhfa syafawi. Alasan atau sebabnya adalah, nah, untuk jawabannya nanti ditulis gitu ya. Ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Kita tulis gitu ya. Yang tentu saja tulisan kalian lebih baik daripada tulisan saya ya. Kemudian yang terakhir saya contohkan untuk yang kelas 11, hikmah dari salah satu hadis Rasulullah SAW, kasru admil mayyit kakasrihi hayya. Mematahkan tulang mayit sama ibarat mematahkannya ketika hidup gitu ya. Kasru admil mayyit kakasrihi hayya. Nah, kemudian setelah kita tulis nih pertanyaan-pertanyaan yang akan anak-anak tuliskan, yang sekiranya dari satu bab atau satu KD itu dari anak-anak sendiri sering lupa ataupun sering terlewat gitu ya, baru kemudian kita siapkan dulu untuk jawabannya gitu ya, dari masing-masing jawaban. Kita tulis satu persatu. Jawaban untuk yang pertanyaan yang ketiga, niat, berdiri apabila mampu, takbir 4 kali, baca Al-Fatihah, sholawat Nabi, doa untuk jenazah, dan salam. Kemudian yang keempat, jawaban atas pertanyaan yang juga keempat, ya ini ada mim mati bertemu dengan huruf ba gitu ya, ikhfa syafawi. Terus kemudian jawaban dari nomor pertanyaan yang kelima. Jadi setiap laci ajaib ini kalian cukup mengisikannya dengan 5
5 pertanyaan dan juga 5 jawaban, seperti itu ya. Nah, terus kemudian setelah kalian tuliskan nih jawaban dan juga pertanyaannya, kalian buat dulu terlebih dahulu pengait agar supaya nanti jawaban itu tidak jatuh ataupun bisa untuk digeser-geser gitu ya. Kayak laci itu bisa ditarik dan dikembalikan lagi gitu ya. Kalian boleh bikin dengan yang lebih bagus, ini cuma sekedar untuk contoh aja gitu ya. Jadi ya saya yakin kalian kreativitasnya jauh lebih baik daripada saya gitu ya. Untuk yang perempuan mungkin kalau ada kertas yang warna-warni kalian boleh pakai kertas yang seperti itu gitu ya. Kita sesuaikan dengan ukuran jawabannya gitu ya. Jangan lupa kita lem agar supaya nanti bisa kita rekatkan ke alas kardus yang satunya. Kita coba dulu apakah sudah muat dengan ukuran seperti itu. Kalau sudah, kita sesuaikan juga lebarnya ya. Jangan sampai nanti jawaban yang ada itu tertutup karena tidak bisa digeser seluruhnya gitu ya. Kita coba pasang. Apabila dirasa pengaitnya itu terlalu besar, kalian bisa membaginya. Bisa dipotong separuh dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah ukurannya dirasa pas, 5 pengait itu kita tempelkan di ujung yang sisi sebelah kanan dari alas yang akan ditempelkan gitu ya. Jangan lupa kita beri lem. Oke, kurang satu, kita pasang juga. Ya. Setelah itu kemudian kita masukkan masing-masing jawaban itu ke dalam pengait yang sudah kita buat. Akan tetapi jangan lupa di ujung sebelah kiri kita lipat ke sebelah atas supaya nanti menariknya tidak kebablasan gitu ya. Kemudian di ujung yang sebelah kanan itu kita lipat ke bawah supaya nanti tidak deleset gitu ya, jawabannya hilang gitu ya, nyarinya sulit. Nah, yang sebelah kiri kita lipat ke atas, yang sebelah kanan kita lipat ke bawah. Kita lakukan itu untuk semua jawaban ya, sambil kita masukkan ke dalam pengaitnya. Kemudian yang selanjutnya, agar supaya lipatan itu nanti tidak langsung tertindih, kita buat semacam sela-sela ya untuk menyangga lapisan bawah dan lapisan atas sehingga tidak langsung menempel gitu ya. Karena nanti kalau menempel, nanti lipatannya akan menjadi lurus lagi sehingga kalau ditarik bablas ataupun kalau dikembalikan hilang gitu ya. Kita pasang di pojokan-pojokan, bisa kita kuatkan dengan lem ataupun staples nih. Kalau saya pakai staples biar lebih kuat ya. Terserah kalian yang ada di rumah dan mudah didapatkan apa, kalian pakai itu aja. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa lem lagi ataupun bisa staples lagi di bagian pojok-pojoknya. Nah, setelah kita pasang staples, kita coba tarik satu persatu dan kembalikan lagi. Nah, inilah yang disebut dengan laci ajaib berisi materi gitu ya. Ya, mungkin kalaupun pada kesempatan kali ini menjadi tugas remedial, tapi mungkin kalau kedepannya dapat mempermudah kalian dalam belajar, kenapa tidak gitu ya. Agar lebih bisa mempercantik, mungkin kalau mau ditempelkan, dicantolkan di kamar kalian gitu ya, itu juga nggak apa-apa, atau di tempat-tempat yang kalian suka belajar di tempat itu, kalian boleh tempelkan di situ. Bisa pakai tali rapia, karet gelang, ataupun pita seperti itu ya, terserah kreasi kalian. Kita talikan kalau
talinya sudah kita pilih di bagian ujung atasnya ya, dan jangan lupa untuk dikencangkan, diikat gitu. Terus kemudian setelah diberikan simpul mau simpul pita ataupun simpul mati juga nggak apa-apa, dan setelah itu laci jahitnya kita taruh, tempelkan di baku di kamar ataupun dimanapun. Itu aja, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.